Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, tapi tetap lewat video ya, karena ternyata tadi streaming juga ada beberapa yang mengeluhkan susah live streaming gitu ya, susah ikut live streaming dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga terutama ini HP-nya juga ternyata untuk kamera belakangnya itu masih blur ya. Jadi karena meminimalkan atau supaya nggak terlalu banyak perbaikan dari HP-nya lah atau sinyalnya lah gitu ya, jadi makanya ibu bikin video aja gitu ya, supaya videonya kan sebenarnya kan bisa diupload di Facebook, kalaupun nggak bisa juga kita bisa upload di YouTube dan lain sebagainya. Jadi masih gampang lah gitu ya untuk mengirimkan video, itu lebih gampang gitu ya. Makanya kalau live streaming susahnya itu sinyal pada saat kita live streaming itu tuh harus bagus gitu. Jadi kalau nggak bagus nanti ya kayak waktu kemarin tuh diulang-ulang lagi live streamingnya sampai beberapa kali gitu ya, karena sinyalnya itu hilang timbul. Nah, supaya nggak seperti itu, untuk saat ini kita pakai video dulu ya. Nanti insya Allah semoga saja sinyalnya bersahabat ya, bisa upload tepat waktu jam 2 siang gitu ya. Karena kadang suka menunggu setengah jam, 1 jam ya, tergantung sinyalnya tadi gitu ya. Nah, itu memang salah satu kekurangan dari belajar online gitu ya. Kadang memang sinyal atau jaringan itu suka kadang hilang kadang pergi gitu ya, kadang hilang kadang timbul gitu, kadang ada kadang enggak, kadang stabil kadang enggak gitu ya, seperti itu. Jadi semoga tidak mengurangi semangat belajar teman-teman ya, yang insya Allah pastilah ibu percaya antum semuanya semangat ya, luar biasa, alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sirah Nabi gitu ya. Nah, kemarin kan kalau nggak salah sudah kuis sirah Nabi sampai dari Rasulullah itu menjadi kepala negara pertama di Madinah. Terus yang kedua adalah bagaimana Rasulullah itu ketika menjadi kepala negara di Madinah itu apa aja yang dilakukan gitu ya. Yang pertama adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua adalah menjaga keamanan negara dengan cara mengirimkan pasukan-pasukan ekspedisi. Dan di pasukan ekspedisi itu beberapa ada yang dipimpin langsung sama Rasulullah, dan juga beberapa ada yang perang juga gitu ya. Nah, sama seperti yang kemarin ya, minggu-minggu kemarin kita bahas juga, bahwa ketika kafilah dagangnya Quraisy itu sedang lewat, itu pun ternyata terjadi perang gitu kan ya, seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya mereka pun mempersiapkan gitu ya pasukan untuk berperang, dan jumlah pasukannya itu beda banget gitu ya. Bedanya itu kalau kata kita logikanya itu kayak, masa sih bisa kaum muslimin itu menghancurkan melawan pasukan Quraisy gitu ya, yang pasukan kaum muslimin aja cuma 313 orang. Nah, tapi kemarin kita belum bahas nih, pasukan Quraisy itu ada berapa orang gitu ya. Katanya lebih dari kaum muslimin, bahkan 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipat kali ya gitu. Nah, hari ini kita bahas berapa pasukan kaum Quraisy dan juga apa yang terjadi di perang Badar gitu ya. Nah, silakan antum buka halaman halaman berapa? Halaman 86 ya, halaman 86, masih di halaman 86 ya. Jadi perang Badar pertama yang ketika Madinah itu berdiri sebagai daulah Islam itu adalah perang Badar. Nah, perang Badar menang apa enggak? Menang ya. Perang Badar tuh kaum muslim itu menang itu ya, dengan pasukan 313
pasukan ya yang kemarin. Nah, tahunnya berapa? Di sini tahunnya 624 Masehi, gitu ya. Nah, jadi kaum Quraisy juga mempersiapkan pasukannya ya sebanyak 1.000 orang ya. Bayangin, kaum muslimin itu 313 orang ya, atau 300 lah ya, kita lempengin nih, kita ambil apa namanya, gampangnya 300 gitu ya, misalnya 300. Nah, terus kaum Quraisy pasukannya itu 1.000 gitu ya, berarti kira-kira lebih dari 3 kali lipatnya pasukan kaum muslimin gitu ya. Kaum Quraisy itu tidak hanya pasukannya yang banyak, tapi untanya juga banyak ya, sebanyak 200 unta, terus senjatanya juga lengkap ya. Nah, kalau kata kita mah bisa nggak ya, mungkin gak ya kaum muslimin itu ngelawan kaum Quraisy gitu ya. Apa namanya, kayaknya susah deh gitu, karena dari segi jumlah pasukan aja beda gitu ya, beda banget, yang satu ratusan, yang satu ribuan gitu ya. Ibaratnya kayak antum punya uang 500, sedangkan teman antum punya uang 1.000 ya, gedean 1.000 kan gitu ya. Tapi kenapa kaum muslimin itu bisa menang? Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Nah, jadi kaum Quraisy itu di perang Badar, kaum Quraisy itu dipimpin oleh Abu Sufyan gitu ya. Abu Sufyan itu memang terkenal dengan cerdiknya gitu ya, dengan strateginya yang cerdik gitu ya. Dia memilih jalan memutar gitu, dengan jalan yang tidak biasa gitu ya, yang biasa dipakai untuk jalan gitu kan ya, tapi dengan jalan yang tidak biasa. Nah, pasukan Rasulullah sampai tidak bisa mencegahnya gitu ya, masih belum bisa gitu. Tapi nah, nanti kita akan bahas gimana cara menangnya. Nah, sebaliknya Rasulullah kemudian mendengar akan datangnya pasukan besar. Jadi sudah ada tuh, karena kan dari pasukan ekspedisi itu kan ada yang menjadi mata-mata ya pastinya gitu ya. Nah, mata-matai musuh itu tuh harus banget gitu ya, supaya kita itu tahu kelemahan musuh tuh seperti apa gitu ya. Nah, jadi pasukan mata-mata yang dikirim oleh Rasulullah itu tahu bahwa kaum Quraisy itu akan membawa pasukan itu banyak banget gitu ya. Nah, lalu beliau itu kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, karena bagaimanapun mereka untuk kesiapan perangnya masih belum ini gitu ya. Maksudnya untuk persiapan pasukan besar gitu ya dibandingkan Quraisy gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika ekspedisi tuh udah siap untuk berperang, karena pasti ketika memperlihatkan kekuatan kepada kaum musuh gitu ya, kaum muslimin tuh ya sudah latihan perang, sudah mempersiapkan segalanya gitu ya. Tapi kan dalam keadaan yang Madinah itu baru jadi negara Islam, baru jadi daulah Islam, baru istilahnya mah baru dibentuk, baru berdiri gitu ya. Jadi masih harus banyak yang dipersiapkan. Nah, tapi di sini kata Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, katanya ya Rasulullah, lebih baik kita bertempur dengan musuh. Jadi karena memang dia ngajak perang ya, Quraisy itu ngajak perang ya, udah berarti kita harus memerangi juga gitu kan. Nah, dan Umar bin Khattab pun menyetujui gitu ya. Dan kemudian seorang sahabat nih namanya Miqdad bin Al-Aswad itu berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, teruskanlah apa yang Allah telah perintahkan kepadamu," gitu ya, kepada Rasulullah. Maka kita ikut serta, insya Allah kita ikut serta. Demi Allah, kita tidak akan berkata seperti perkataan kaum Bani Israel ya. Teman-teman pasti tahu tuh waktu pas perkataannya umatnya Nabi Musa ya, Bani Israel, ketika diajak untuk berperang gitu ya, malah jawabannya berperanglah kamu dengan Tuhanmu berdua saja gitu. Jadi umatnya tuh nggak mau ikutan berperang ya. Ya Allah, sedih banget pasti ya, Nabi Musa tuh sedih banget pasti digituin sama umatnya gitu ya. Nah, tapi tadi seorang sahabat yang Miqdad bin Al-Aswad itu berdiri dan berkata kepada Rasulullah, mau ikut serta dalam berperang gitu ya, tidak seperti umatnya Nabi Musa yang meninggalkan Nabi Musa dengan istilahnya mah ya udah, kalau kayak gitu kan Nabi itu kan hebat gitu ya, Allah juga maha besar, ya udah
perang aja gitu ya, Nabi Musa dengan Tuhannya gitu. Nah itu makanya kan Bani Israel itu ya pada saat itu seperti itu dengan Nabi Musa gitu ya, tidak mau ikut berperang, tidak mau berjuang bersama Nabi Musa gitu ya. Tapi pasukannya Rasulullah pada saat itu langsung bersemangat ya, semangat jihad, masya Allah, berperang melawan kaum Quraisy. Karena apa? Karena balasannya adalah syurga gitu ya, ketika berjihad di jalan Allah gitu ya, seperti itu. Nah, terus Mikdad bin Al-Aswad itu juga kan menyatakan untuk ikut serta dalam perang, dan juga di sini memberikan pendapatnya gitu ya, kira-kira perangnya ini kita menyerangnya lewat mana ya gitu. Nah kalau kata Mikdad bin Al-Aswad ini, jikalau Tuhan berjalan dengan kita sampai ke desa Barkul Ghamad, niscaya kita berjuang bersama Tuhan daripada yang lainnya. Kita akan berperang dari sebelah kanan Tuhan maksudnya gitu ya, dan di antara hadapan Tuhan dan belakang Tuhan. Nah, begitu pula suara-suara yang lain semua mendukung Rasulullah atas persetujuan mereka dan petunjuk dari Allah. Berangkatlah Rasulullah SAW bersama pasukannya sampai ke Badar gitu. Jadi kaum muslimin itu walaupun ya, nah di sini hikmahnya, walaupun pasukannya itu sedikit, tapi kenapa mereka bisa menang? Kenapa mereka itu semangat banget? Karena semangatnya yang pertama adalah semangat jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Mereka tahu bahwa balasannya ketika berperang di jalan Allah itu mendapatkan pahala syahid ketika mereka mati syahid gitu. Ketika mereka meninggal di medan perang gitu ya. Nah, kalaupun tidak meninggal di medan perang, ya itu kan suatu kebanggaan ya ketika bisa berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah gitu. Dan dapat pahala juga gitu ya, pahala jihad seperti itu. Nah, makanya semangat banget, dan juga kedekatan mereka kepada Allahnya itu benar-benar dekat gitu, benar-benar taat, patuh perintah Allah. Ketika sholat, ketika azan langsung sholat gitu ya. Ketika ayo Allah Akbar, apa itu? Innalillahi. Ya semoga tidak terjadi apa-apa ya. Nah, mohon maaf ya ibu, kaget soalnya suaranya gede banget. Ya Allah Akbar. Dan sampai bergetar lantainya, jadi kayak gempa gitu. Jadi semoga aja nggak terjadi apa-apa ya. Dan tadi ya kita lanjutkan sampai mereka itu benar-benar ketika mau perang pun berdoa gitu kepada Allah, semoga perang kali ini benar-benar berhasil gitu ya, mengalahkan kaum Quraisy gitu. Jadi kekuatannya apa aja? Kekuatan semangatnya itu memang benar-benar dari Allah gitu ya, semangat jihad gitu ya. Nah teman-teman juga sama gitu ya. Nah ketika teman-teman itu berjuang di jalan Allah gitu, membela agama Allah gitu ya, membela saudara-saudara kita yang dijajah oleh barat, kafir penjajah dan sekutunya gitu ya. Nah itu insya Allah kita juga mendapatkan pahala gitu ya, ketika kita membela Islam gitu ya, dan juga membela saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di luar sana yang sedang dijajah oleh kafir penjajah gitu ya, yang mau menguasai wilayah misalnya di Palestina gitu, di Suriah gitu ya, di kemarin juga di Lebanon itu ada bom gitu ya, seperti itu. Nah kita sebagai seorang muslim gitu ya, kita tetap mendoakan dan juga tetap berjuang gitu ya untuk saudara-saudara kita di luar Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah kualitas dari para sahabat terus kaum muslimin yang ikut berperang di perang Badar ini tuh nggak main-main gitu ya. Mereka tuh bener-bener yang sholatnya itu dijaga, sholat tahajud gitu ya. Nah antum nih sholat tahajud nggak tadi malam? Ya semoga teman-teman sholat tahajud ya. Sholat malamnya dijaga, sholat sunnah rawatibnya juga dijaga, terus sholat fardunya apalagi gitu ya. Jadi ketika azan tuh langsung bergegas untuk sholat gitu ya. Nah gimana nggak menang gitu ya, gimana Allah, maksudnya gimana
istilahnya mah kita meminta kepada Allah, pertolongan kepada Allah gitu ya, bahwa pasukan itu cuma 313 tapi bisa menang gitu ya. Nah karena ketika mereka berdoa meminta kepada Allah gitu ya, Allah itu menurunkan pasukan malaikat gitu ya, sehingga orang-orang Quraisy itu melihatnya seperti yang banyak banget gitu kan ya. Nah tapi mereka juga mempunyai ikhtiar juga, misalnya kayak apa namanya, ketika perang teh ya strateginya gitu ya, udah tahu nih bagaimana cara berperang gitu kan ya, seperti itu latihan perangnya gitu, persiapkan gitu, jadi tetap ada ikhtiar juga, doa juga kenceng gitu ya. Nah makanya itulah kunci apa namanya, hasil dari apa namanya istilahnya mah, kedekatan kita kepada Allah dan juga taatnya kaum muslimin terhadap Allah dan Rasulnya gitu ya. Antum juga sama gitu. Kalau ini adalah kaum muslimin di perang Badar itu ya masya Allah ya, apa namanya, semangat jihad dan lain sebagainya itu luar biasa gitu ya. Nah kita juga ketika kita, karena kita belum bisa jihad ya, nah ketika kita membela agama Allah gitu ya, berdakwah di jalan Allah gitu, terus apa namanya, selalu mendoakan saudara-saudara kita gitu ya. Nah insya Allah kita juga mendapatkan pahala dari Allah. Oke. Nah kesimpulannya adalah hari ini bahwa perang Badar itu menang ya, kaum muslim itu menang dengan jumlah pasukan yang beda jauh sama kaum Quraisy gitu ya, tapi bisa menang gitu ya karena pertama ikhtiarnya sudah dipersiapkan ya, pasukannya itu untuk perang gitu ya. Yang kedua adalah pertolongan Allah dengan didatangkan pasukan malaikat, sehingga kaum Quraisy itu melihatnya tuh banyak banget pasukannya gitu ya, seperti itu. Nah alhamdulillahnya menang perang Badar di tahun 624 ya. Oke, itu aja tugasnya. Silahkan antum baca-baca lagi dari halaman 82 sampai 89 ya, sampai 89 itu cerita tentang bagaimana Rasulullah menjadi kepala negara sampai akhirnya perang Badar itu sukses. Oke? Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.